Perhentian Sabat. Satu istilah yang perlu kita gali, perlu kita pahami. Kristus sebagai perhentian Sabat kita, dilambangkan oleh negeri Kanaan yang baik. Jadi istilah Sabat, hari Sabat, ini sudah sering kita dengar ya. Sabat itu bahasa Ibrani yang berarti berhenti atau beristirahat. Ya, kata Ibrani ini, Sabat, itu pertama kali disebut dalam Alkitab dalam Kejadian 2 ayat 2. Ya, di sana ketika Allah menyelesaikan pekerjaannya, yaitu penciptaan manusia, dikatakan berhentilah ia pada hari ke-7. Nah, kata berhentilah ia, ya, itu sabatlah ia. Jadi saudara-saudari, kalau mau doa baca Kejadian pasal 2 ayat 2 ini sangat membantu kalau kata berhentilah ia kita ganti dengan sabatlah ia. Jadi kita tambah ngerti bahwa sabat itu adalah Allah berhenti atau Allah beristirahat. Jadi doa bacakan, sabatlah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Sabatlah ia, ya, dengan terus menerus mendoa bacakan begitu, kita jadi sadar ya bahwa hari Sabat itu adalah hari di mana Allah berhenti atau Allah beristirahat. Bukan hari orang tidak boleh bekerja gitu. Karena kata Sabat, begitu kita dengar, kebanyakan orang Kristen tuh berpikir, oh, itu hari di mana orang Kristen nggak boleh bekerja gitu. Ya, khususnya orang-orang di aliran Advent ya. Tapi begitu kita mendengar kata Sabat, artinya tuh ingat Allah berhenti. Itu ya. Nah, Allah berhenti di sini karena Allah telah mendapatkan manusia. Nah, itu lengkapnya. Ya, walaupun harinya sudah sampai hari ke-7, kalau Allah tidak mendapatkan manusia, ya Allah nggak akan berhenti. Mau hari ke-100, mau hari ke-200, kalau Allah tidak mendapatkan manusia, ya Allah nggak akan berhenti. Jadi Sabat di sini tuh Allah berhenti ketika Allah mendapatkan manusia. Ya, sabatlah
Ia pada hari ketujuh, karena hari keenamnya dia sudah mendapatkan manusia. Nah, mendapatkan manusia ini untuk apa? Untuk dua hal, yaitu hal yang paling utama, mengekspresikan Allah. Hal yang kedua, menyingkirkan iblis. Itulah Sabat. Jadi Sabat itu adalah Allah berhenti karena Allah telah mendapatkan manusia untuk mengekspresikan dirinya dan untuk menyingkirkan iblis. Nah, dalam Perjanjian Lama, ya, ada dua Sabat, yaitu Sabat yang pertama itu dalam Kejadian pasal 2, Sabat yang kedua dalam 1 Raja-Raja pasal 8. Dalam Kejadian pasal 2, Allah akhirnya mendapatkan manusia untuk mewakilinya. Ya. Dan dalam 1 Raja-Raja pasal 8, bait Allah dibangun oleh Salomo sehingga Allah dapat diekspresikan. Jadi dalam Perjanjian Lama ada dua Sabat. Dalam Perjanjian Baru ada 3 Sabat atau 3 tahap perhentian, yaitu gereja, kerajaan 1000 tahun, dan Yerusalem baru. Nah, kelima perhentian ini sebetulnya adalah perkembangan progresif dari perhentian Allah menuju Yerusalem baru. Nah, saya terbeban untuk membagikan perkembangan progresif dari perhentian Sabat ini. Ya, jikalau saya menggunakan waktu cukup lama, mohon maaf ya, saudara-saudari. Jadi pertama-tama dalam Kejadian 2 ayat 2, ya, ini adalah Sabat atau perhentian penciptaan. Di mana Allah telah mencapai satu tahap di mana manusia tercipta. Tadinya belum ada manusia, tadinya hanya ada malaikat-malaikat. Ya, ketika Allah sedang sendirian, dia sudah berhasrat untuk diekspresikan oleh manusia. Malaikat belum diciptakan, bumi belum ada, alam semesta belum ada. Allah masih sendirian. Allah sudah berhasrat ingin diekspresikan melalui manusia. Karena ada hasrat ini, ada rencana ini, maka Allah menciptakan banyak hal. Ya, dia menciptakan para malaikat untuk menjadi pelayan-pelayan manusia. Dia menciptakan bumi. Dia menciptakan banyak hal. Dan setelah semua itu, Allah harus menciptakan manusia. Karena semua hal itu diciptakan untuk manusia. Malaikat diciptakan untuk manusia, bumi diciptakan untuk manusia. Karena hasrat Allah adalah diekspresikan oleh manusia.
Dan Allah akan berhenti kalau rencananya ini terlaksana. Itulah sabat. Allah akan berhenti. Allah akan sabat kalau rencananya, yaitu manusia mengekspresikan dirinya. Tetapi satu malaikat yang unggul, yang paling cantik itu sombong. Dia mungkin berpikir, masa manusia harus menjadi tuanku? Gitu mungkin ya. Karena kesombongannya itu. Dia nggak rela harus digantikan oleh manusia. Ya, sebelum manusia tercipta, memang malaikat yang unggul itulah yang mengatur segalanya. Allah mempercayakannya kepada si malaikat yang paling cantik ini, yang oleh Alkitab Vulgata itu disebut sebagai Lucifer. Ya. Akhirnya terjadi pemberontakan sehingga rencana Allah menciptakan manusia tertunda ya, oleh pemberontakan demi pemberontakan dan penghakiman demi penghakiman. Akhirnya bumi rusak, tenggelam oleh air kematian. Saya membayangkan saat itu Allah belum sabat gitu, Allah belum punya perhentian gitu, karena manusia belum diciptakan. Iblis begitu merusak ya. Sampai akhirnya, singkat cerita, Allah memulihkan bumi dan akhirnya manusia tercipta. Allah sudah memiliki manusia yang akan mewakili dia, ya, akan mengekspresikan dia. Ditambah dengan satu rencana tambahan, yaitu Allah melalui manusia akan menyingkirkan iblis. Manusia tercipta dalam Kejadian pasal 1, sehingga Kejadian 2 pas ayat kedua berkata, sabatlah Allah, ya, berhentilah Allah. Tetapi ini adalah awal, sabat yang awal, di mana sabat ini, perhentian ini harus berkembang secara progresif menuju Yerusalem baru. Tetapi saat itu Allah benar-benar sabat gitu, karena tadinya nggak ada manusia, sekarang manusia sudah tercipta gitu. Dan iblis sudah digantikan. Karena ketika manusia tercipta, Allah memberikan otoritas itu kepada manusia. Seolah-olah Allah berkata, hai manusia, mulai sekarang engkau menggantikan kedudukan iblis. Malaikatku yang memberontak itu, sekarang aku serahkan kepadamu semua. Ya, mungkin iblis semakin marah ya ketika mendengar Allah berfirman seperti itu kepada manusia. Sehingga dia berusaha menghancurkan rencana Allah, menipu si Hawa. Dan akhirnya manusia jatuh dan hilanglah sabat itu. Hilanglah perhentian Allah itu. Ya, tentunya semua ini bukan kekalahan ya. Allah itu berdaulat, Allah itu menyaksikan bagaimana si ular itu menipu Hawa, dan dia mengizinkan, membiarkan itu terjadi karena dalam kedaulatan Allah yang penuh hikmat, ya,
Sabat yang nanti puncak di Yerusalem baru pasti tetap akan tercapai. Ya, ada maksud Allah. Tetapi saat itu memang sabat hilang. Ya. Sehingga dalam Yohanes pasal 5 ayat 17, Yesus berkata bahwa Allah tuh masih bekerja gitu. Belum berhenti. Ketika itu orang-orang Yahudi sedang merayakan hari Sabat, nggak boleh kerja, santai. Yesus mau menyembuhkan orang yang sudah 38 tahun itu lumpuh di hari Sabat. Mau dianiaya oleh orang-orang Yahudi karena Yesus melanggar hari Sabat. Nah, itulah yang kesalahan atau kebodohan orang-orang yang merayakan hari Sabat, ya. Karena hari Sabat itu diagungkan, seolah-olah manusia itu diciptakan untuk hari Sabat, padahal hari Sabat itu untuk manusia gitu. Maka Allah berkata, "Hei, kamu orang-orang Yahudi sedang Sabat, padahal Allah belum Sabat. Allah tuh masih bekerja sampai hari ini." Gitulah seolah-olah. Ya. Jadi hilang hari Sabat itu. Nah, kemudian bangsa Israel di Mesir benar-benar tidak memperoleh perhentian. Mereka menderita oleh kerja paksa. Akhirnya Tuhan membawa mereka keluar, masuk padang gurun. Di padang gurun, ya, mereka menerima hukum Musa. Salah satunya harus, ya, memperingati hari Sabat. Maksudnya apa memperingati hari Sabat? Supaya bangsa Israel itu tahu tujuan Allah. Sabat itu Allah harus berhenti. Karena Allah mencapai tujuannya itu. Tujuannya adalah manusia mengekspresikan Allah. Seolah-olah Allah berkata kepada bangsa Israel, "Hai, hari ke-7 kamu jangan bekerja ya. Karena rencanaku adalah engkau mengekspresikan aku. Akulah yang akan hidup di dalam dirimu. Jangan bekerja. Kamu hanya harus menikmati aku. Aku harus mengalir masuk ke dalam dirimu. Diekspresikan dari dalam dirimu. Setiap hari ke-7 ingat perkara ini. Aku ingin Sabat. Aku ingin Sabat." Yaitu mencapai manusia yang mengekspresikan diriku dan menanggulangi musuhku. Itu sebetulnya pesan Allah kepada bangsa Israel di padang gurun. Akhirnya mereka masuk ke Tanah Permai. Tanah Permai ini menjadi tempat perhentian, bukan karena di sana tanahnya subur, bukan karena di sana banyak anggur, jelai dan sebagainya, bukan, tapi karena di sana akan dibangun Bait Allah. 1 Raja-Raja pasal 8 akhirnya Bait Allah terbangun dan Allah dimuliakan. Ya, cahaya itu betul-betul mulia ketika bait suci itu ditahbiskan, Allah diekspresikan. Tetapi 2 Sabat ini itu masih Sabat perlambangan. Realitasnya itu adalah perjanjian baru, yaitu ketiga Sabat berikutnya. 2 Sabat yang pertama itu masih perlambangan, hanya gambaran, bukan yang sejati. Yang sejati itu adalah ketiga Sabat berikutnya. Pertama-tama ada di dalam diri Tuhan Yesus sendiri, seorang manusia. Manusia yang kedua, di mana Allah sudah masuk berbaur dengan dirinya.
diekspresikan melalui manusia. Kalau di 1 Raja-Raja pasal 8 kan Allah diekspresikannya bukan oleh manusia, tetapi oleh sebuah bangunan mati, bait Allah dari batu. Itu hanya gambaran. Bait Allah itu adalah Kristus. Tetapi bukan hanya Kristus, tetapi Kristus yang diperluas menjadi gereja. Itulah awal dari realitas Sabat, di mana Allah benar-benar secara sejati diekspresikan melalui manusia, yaitu gereja. Gereja dalam arti realitas gereja, realitas kerajaan Allah, yaitu para pemenang. Nah, disinilah awalnya Sabat yang sejati Allah dapatkan, di mana apa? Allah diekspresikan secara real, bukan seperti bait sucinya orang Yahudi yang mengekspresikan Allah yang tidak secara real, itu hanya gambaran. Tetapi kaum beriman perjanjian baru, ya, para pemenang hari ini yang membentuk realitas gereja, realitas kerajaan Allah, itu benar-benar mengekspresikan Allah dan menyingkirkan iblis. Inilah progresif daripada Sabat. Ya. Tetapi walaupun gereja sedemikian indah, ya, Allah belum terlalu puas. Ya. Dalam pelajaran Hayat Ibrani, saudara kita mengatakan demikian, Allah belum terlalu puas. Masih harus berkembang Sabat ini sampai kerajaan 1000 tahun dan akhirnya Yerusalem baru. Pertama-tama, ya, realitas Sabat itu terjadi di dalam roh kita. Kenapa? Karena roh kita lah yang mengekspresikan Allah. Di dalam roh kita, iblis benar-benar tersingkir. Ingat, Sabat itu adalah dua hal. Allah diekspresikan oleh manusia dan iblis tersingkir. Inilah Sabat. Allah puas jikalau dua hal ini terjadi. Allah diekspresikan, iblis tersingkir. Sabatlah dia. Sabatlah dia. Inilah Sabat. Sabat itu bukan hari Sabtu. Sabat itu adalah Allah puas karena manusia mengekspresikan Allah oleh rohnya dan iblis tersingkir. Roh kita benar-benar satu tempat yang steril dari iblis. Nah, inilah realitas Sabat tahap pertama. Ini ada di dalam para pemenang yang membentuk realitas gereja. Saya katakan realitas gereja, ya. Realitas gereja itu berbeda dengan gereja lokal. Gereja lokal belum tentu telah mencapai ini, walaupun tumpuannya sudah tepat. Realitas gereja adalah para pemenang yang digabungkan menjadi satu tubuh, realitas tubuh Kristus. Inilah tahap pertama dari realitas Sabat. Kemudian tahap kedua, iblis tersingkir lebih jauh di zaman kerajaan 1000 tahun. Ekspresi Allah lebih kuat di zaman kerajaan 1000 tahun. Iblis dipenjarakan 1000 tahun. Sudah makin tersingkir. Kalau sekarang dia masih bergerak di bumi. Tetapi di kerajaan 1000 tahun dia tersingkir bukan hanya dari dalam roh manusia, tetapi dari bumi. Masuk penjara 1000 tahun. Allah diekspresikan dengan lebih kuat. Tidak ada lagi pemerintahan manusia, hanya ada satu presiden, Allah sendiri, Kristus. Semua bangsa-bangsa
mengakui Kristus. Ekspresi Allah sudah semakin kuat. Inilah tahap berikutnya dari Sabat. Perkembangan yang progresif dari Sabat. Sampai akhirnya ya, iblis dilemparkan ke lautan api kekal. Bukan lagi 1000 tahun, tetapi sudah kekal. Inilah puncak Sabat, Yerusalem baru. Allah benar-benar telah diekspresikan oleh 100% manusia pilihan. Kalau di zaman kerajaan 1000 tahun belum, masih yang minoritas manusia pilihan yang mengekspresikan Allah. Tapi Yerusalem baru sudah 100% manusia pilihan Allah, mengekspresikan Allah di hadapan bangsa-bangsa, para malaikat, alam semesta. Nah, apa yang kita bicarakan di sini, saudara-saudari, itu semuanya berasal dari kitab Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai pasal 4 ayat 11 yang mendasari FKKP kita dalam minggu ini. Ya. Dan itu di sana dikatakan bahwa kita sangat diperingati, hati-hati jangan sampai kamu tidak masuk ke perhentian. Itu peringatan kedua dari kitab Ibrani, dari peringatan-peringatan yang banyak. Peringatan kedua berkata, hati-hati saudara-saudari, jangan sampai kamu tidak masuk ke dalam perhentian. Itu maksudnya adalah 2 perhentian pertama, yaitu gereja dan kerajaan 1000 tahun. Itu peringatan dalam surat Ibrani. Kalau Yerusalem baru, ya nggak perlu diperingati, orang semuanya pasti akan masuk kok. Tetapi yang kita inginkan adalah kita ini dianggap lulus, sehingga dapat hadiah gitu. Misalnya ada seorang ayah yang punya banyak anak, ada yang paling pintar, ada yang pintar, ada yang tidak pintar. Yang tidak pintar itu tidak naik kelas, ya dihukumlah di kamar gelap. Tetapi yang pintar dapat memerintah 10 kota. Yang paling pintar, ya yang pintar 5 kota. Jadi peringatan dalam surat Ibrani ini, hati-hati ya, jangan sampai kamu kehilangan perhentian. Itu maksudnya seperti itu. 2 perhentian pertama. Pertama, masuklah perhentian dalam hidup gereja. Kedua, kejarlah masuk dalam perhentian 1000 tahun. Jadi itulah perhentian Sabat. Allah harus mencapai Sabat ini, saudara-saudari. Dan secara praktis hari ini, saudara-saudari, roh kita adalah Sabat Allah, perhentian Allah. Ketika kita kehilangan perhentian, kita lelah, stres, takut, gelisah, itu nggak ada perhentian. Boro-boro beristirahat, kita seperti orang yang sedang ditekan, nggak bisa beristirahat, nggak bisa istirahat tuh maksudnya tuh rest, nyaman gitu ya. Itu istilah istirahat gitu. Nyaman, sukacita, itulah Sabat. Gembira, tenang, itulah Sabat. Ya. Kita bisa tahu dari mana Allah
tenang, nyaman, puas. Dari mana kita bisa tahu? Dari perasaan kita yang nyaman, puas. Karena Allah telah berbaur dengan manusia, perasaan Allah menjadi perasaan kita, yaitu perasaan hayat. Ketika kita merasa nyaman, puas, tenang, karena kita kembali ke dalam roh, itulah indikatornya bahwa Allah puas, nyaman, tenang. Allah sudah mencapai perhentian. Walaupun bukan perhentian yang puncak, tetapi hari ini itulah sabat Allah. Yaitu ketika kita tidak lagi khawatir, ketika kita tidak lagi takut, ketika tidak lagi stres, tetapi kita kembali ke dalam roh, menikmati Allah, nyaman, puas, walaupun masalah masih ada, sakit belum sembuh. Tetapi itulah sabat, perhentian sabat. Perhentian sabat di sini bukan hanya Allah yang berhenti, bukan hanya Allah yang puas, tetapi Allah dan manusia puas berhenti. Cuma ada satu hal yang mungkin perlu diperhatikan. Kemarin di hari pertama saudara kita mengatakan, dia bersaksi bahwa dia tidak mau lagi berjeri lelah, karena dia ingin sabat, berhenti. Ya, ada mungkin saudara-saudari yang bertanya, kan judulnya harus berjeri lelah atas Kristus yang Al-Muhid, yang dilambangkan oleh negeri yang baik. Kenapa saudara kita mengatakan jangan lagi berjeri lelah? Ya, memang kita akan sering menjumpai hal-hal yang sepertinya kontradiktif, saudara-saudari. Tetapi sebetulnya, walaupun secara luaran kita berjeri lelah, ya, perhentian itu tetap konstan, stabil di dalam roh kita. Jadi dua-duanya ini terjadi secara bersamaan. Ya, di sisi jasmania kita tuh berjeri lelah, saudara-saudari. Memang kalau bagi alamiah kita, sepertinya ini susah payah, berjeri lelah bagi tubuh daging kita. Tetapi di dalam roh, kita seperti Maria, ya, hanya menikmati Tuhan. Dua-duanya masih terjadi. Kita ini Marta yang sudah diubahkan, Marta yang sudah dibangkitkan. Ya. Di satu sisi kita juga Maria, di sisi lain kita Marta. Di satu sisi kita beristirahat, berhenti di dalam roh, nyaman, sukacita, puas. Di sisi lain, secara jasmania kelihatannya kita seperti berjeri lelah, sidang-sidang, ya, bangun pagi, menuntut kebenaran, merawat saudara-saudari. Wah, itu semua jeri lelah. Tetapi di dalam roh kita menikmati perhentian. Ya, sekali lagi, dua perkara ini, menyeru nama Tuhan, kembali ke dalam roh, sepanjang hari menyeru nama Tuhan, menikmati firman Allah, doa baca, DBHT. Oh, itulah berjeri lelah atas Kristus. Tetapi di dalam roh kita sukacita, nyaman. Inilah sabat, inilah perhentian sabat. Hari ini kita masih di tahap yang pertama dari realitas sabat, yaitu zaman gereja. Kita akan masuk ke tahap kedua, zaman kerajaan 1000 tahun. Dan tahap akhir di Yerusalem baru. Mohon maaf saudara-saudari, saya menghabiskan waktu, tetapi kalau 2 menit seorang masih ada 4 saudara-saudari bisa berbagi nikmat. Silahkan. Langsung. Amin. Tuhan Yesus. Silahkan.
Amin. Ya, Saudara Michael, Amin. mari. Ya, jadi artian Sabat yang paling umum adalah di tengah-tengah kekristenan mayoritas adalah didominasi oleh pengertian ada di satu hari ya, di dalam satu minggu ya. Melalui apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini ya, kita bisa masuk ke dalam realitas Sabat yang dalam makna yang Allah sebagaimana maksudkan ya, sehingga kita bisa memasuki makna Sabat yang tepat ya, di mana Allah sungguh-sungguh bersabat dan kita juga bisa memasuki Sabat itu ketika ya Allah bersabat dan kita mengekspresikan Dia dan kita juga mengalahkan musuh ya. Ini satu situasi Sabat di tahap yang pertama saat ini di zaman gereja ini ya. Jadi perkara ini bukan perkara seminggu sekali, tetapi satu perkara yang perlu bekerja semaksimal mungkin sepanjang waktu di dalam kehidupan kita. Dan sementara kita seringkali dari bangun tidur sampai tidur kembali itu banyak sibuk dengan pekerjaan, satu sisi kita juga makna Sabat ada beristirahat, sehingga melalui apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini ya, termasuk juga dua berjeri lelah yang sepertinya bertentangan ya dengan makna Sabat yang sesungguhnya beristirahat. Kita dapatkan satu terang buat kedua perkara ini. Amin. Puji Tuhan. Amin. Silahkan saudara-saudari. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus. Amin. Ayo manfaatkan waktu. Open mic. Ya, silakan. Saudari Abigail, setelah itu Saudari Lani. Amin. 2 menit. Puji Tuhan, ini hari pertama kali saya mengikuti penyegaran pagi. Oh, amin. Amin. Sungguh walaupun saya hanya sebagian mendapatkan firman Tuhan pagi ini, saya mau sungguh-sungguh dapat hidup di dalam roh setiap hari. Amin. Menikmati perhentian dari Tuhan. Amin. Saya belum mendapatkan perhentian. Sungguh ini adalah realitas kehidupan saya. Saya stres, saya khawatir, saya cemas. Inilah yang saya alamin. Saya perlu Kristus menjadi perhentian di dalam kehidupan saya. Amin. Lebih banyak menyeru nama Tuhan. Amin. Lebih banyak memanggil nama Tuhan. Amin. Lebih banyak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan saya. Amin. Mengikatkan diri satu dengan Tuhan, menjadi satu roh di dalam kehidupan saya. Terima kasih atas firman Tuhan hari ini. Biarlah hari ini dimulai dengan hidup di dalam roh bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Berlatih menyeru nama Tuhan. Amin. Itu satu-satunya latihan kita sepanjang hari. Amin. Setelah itu kita akan dibawa masuk ke dalam tanah permai. Amin. Menikmati Kristus, doa baca firman. Haleluya. Tuhan memberkati saudari. Amin. Amin. Silahkan saudari Lani. Amin. Amin. Saya menikmati pagi hari ini sungguh kembali. Memang seperti tadi dikatakan kontradiksi ya, bahwa satu sisi berjeri lelah, tapi satu sisi ya memang kita menikmati Kristus ya, harus berhenti ya. Seperti tadi saudari yang sampaikan ya, ketika hadapi situasi yang sulit, menghadapi hal-hal yang mungkin tidak enak, ini adalah perjuangan kita untuk menikmati Sabat, berhenti ya, menyeru namanya,
Oh Tuhan Yesus, ya mungkin di luar, oh Tuhan Yesus, saya disalahpahami, merasa tidak enak, merasa galau, marah, kecewa. Tetapi ketika menyeru, oh Tuhan Yesus, saya merasakan damai, sejahtera. Ini sahabat dimulai di dalam roh, ya, dalam roh kita, yaitu rohnya yang ada di dalam kita. Oh Tuhan Yesus, saya menikmati ini. Saya memang kadang yang masih gagal, ya bukan kadang, sering, tetapi terus menjadi latihan hari ini. Nah sampai puncaknya nanti adalah Yerusalem baru, ya. Nah ini sungguh mendengar berita ini saya sangat mengucap syukur dan juga terdorong lagi. Oh Tuhan, biarlah saya terus masuk dalam perhentian-Mu, sahabat-Mu, yaitu menikmati Engkau, sehingga Allah berhenti, ya, saya berhenti memikirkan apapun, hanya Kristus, ya, lalu iblis tersingkirkan. Nah ini adalah penghidupan kita hari demi hari, terus berjuang mendapatkan Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita menyeru nama Tuhan. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bahwa kami masuk ke dalam realitas Sabat. Ya, amin. Setiap hari adalah realitas Sabat. Amin. Tuhan, bahwa kami memasukinya. Amin. Tuhan, hari ini Sabat itu ada di dalam roh kami. Tuhan, sungguh kami perlu diri-Mu melatih kami, menggenapi kami. Amin. Untuk senantiasa kembali ke dalam roh. Amin. Menikmati Tuhan di dalam roh. Amin. Tolong kami ya Tuhan Yesus. Amin. Terus berlatih Tuhan. Amin. Kami membutuhkan diri-Mu Tuhan Yesus. Amin. Betul, Tuhan. Sebagai perhentian kami. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, saudara-saudari. Amin. Sampai jumpa. Amin. Amin. Terima kasih saudari Diki, saudari-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Ya, terima kasih saudari. Tuhan sungguh limpah ruah. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Ya, saya close ya saudara-saudari. Terima kasih Tuhan. Amin.